Ya, jadi banyak teman-teman yang tanya di via WA kawan-kawan ya. Jadi gimana reviewnya caranya cetak lobet betina Vector supaya awet sampai usia dewasa. Jadi yang pertama teman-teman usahain cari bahan yang Vector. Dari indukan terah ataupun indukan biasa itu bedanya tipis teman-teman ya. Jadi kalau terah itu biasanya turun di indukannya, durasi sama volume bisa nurun di anakannya. Cuma kalau di ternakan biasa, jadi biasanya dia itu bagus, cuma nggak sebagus dari anakan terah yang bisa bawa durasi sama volume tembus. Tapi nggak kalah kemungkinan indukan biasa pun bisa cetak anak-anakan yang bagus. Jadi buat teman-teman kalau cari burung Vector real tuh usahain kelaminnya betina, ciri-cirinya bisa diperhatiin buat teman-teman. Jadi ciri-cirinya dia punya badan yang besar, bulunya tebal, lehernya tebal, paruhnya biasanya kecil, tipis. Itu biasanya burung-burung awet. Usahain cari burung betina single Vector, klepnya mata itu biasanya klepnya tuh tebal banget. Itu menandakan biasanya dia tuh mentalnya bagus. Biasanya dia tarung responnya itu bagus kalau klep-klepnya tebal. Terus bisa dilihat dari kepala. Kepala tuh biasanya kalau yang pepes dari belakang itu biasanya tuh agak susah nyetingnya. Jadi usahain buat teman-teman kalau nyari tuh kepalanya hampir mirip sama betina. Jadi dia kesannya nggak bulat. Yang bagus lagi dia ada jambulnya atau sisirnya di belakangnya seperti burung-burung konslet jantan. Itu betina bagus yang model kepalanya seperti itu. Dan biasanya tuh ciri-ciri kakinya itu kecil. Kalau lobet betina kakinya kecil, biasanya dia awet, legend waktu dia bunyi di tangkringan. Jadi kurang lebihnya yang pertama badannya itu besar, biasanya bulunya tebal, matanya belok, terus klepnya tebal. Kalau bisa, kalau emang niat buat lomba, teman-teman saran saya cari klep yang tebal banget. Jadi cari klep jangan nanggung-nanggung, klep tipis walaupun durasi panjang biasanya itu mentalnya kurang bagus, kurang stabil. Usahain kepalanya agak bulat, punya jambul di belakang. Terus biasanya itu bodinya panjang. Yang bagus lagi bodinya itu kayak bebek, jadi melengkung gini teman-teman ya. Itu biasanya gayanya kayak bisa ditebak, dia duduk main ekor kenceng seperti ini teman-teman ya. Jadi itu ciri-cirinya lobet Vector, kurang lebihnya seperti itu. Jadi buat perawatan teman-teman usahain kalau pengen cetak dari nol itu teman-teman lihat dari postur segi tubuhnya seperti itu tadi, dan kemudian selesai dia kesannya diloloh induk ataupun diloloh kita sendiri itu usia 2,5 bulan sampai 3 bulan tuh bisa makan sendiri. Jadi dia jangan langsung digantang kesannya. Jadi di usia 2 bulan kurang ataupun sesudah makan sendiri, teman-teman usahain masterin pakai HP bisa, pakai radio bisa, untuk tempel ketika malam hari. Usahain jam 8 ke atas sampai matinya MP3 tersebut, biasanya sampai subuh. Itu tiap hari lakukan sampai kesannya usianya 4 bulanan. Selesai 4 bulan ke atas biasanya burung susah dimasterin bisa, tapi dia malah Vector malah ngelawan. Jadi nanti terganggu porsi istirahatnya. Jadi usahain lebih bagusnya dia di usia 2,5 bulan sampai 3 bulan tuh masterin aja sebulan full, malam hari full. Jadi buat settingan bisa dilihat di konten selanjutnya, cukup
5 menit rawatan, 5 menit pagi, 5 menit malam. Dan kalau masih bahan piik, usahain mandinya difosir kenceng, mandi sampai kuyup. Tujuannya biar dia mapan, nggak takut orang, jadi dia tetap berani sama orang, nggak gelabakan, jinak. Dan buat teman-teman, kalau mau cetak vector, caranya seperti itu. Cari bahan yang real vector. Dari segi postur, walaupun dia belum kelihatan ngekek, biasanya tuh kalau postur-postur seperti itu tuh cepet tanggepnya. Bahannya bagus, biasanya bisa langsung bunyi di gantangan. Cuma kalau kita modalkan asal bunyi, kalau di gantangan durasinya pendek, itu tetap kalah biasanya. Jadi usahain teman-teman tuh ngalah dulu, cari postur tersebut yang menurut teman-teman ideal, udah bagus, ciri-cirinya seperti itu tadi. Dan kalau bisa dimasterin, jangan terburu-buru digantang. Jadi dimasterin fokus setiap malam, kesannya udah siap, mastering full sampai 1 bulanan, baru teman-teman latih di arah gantangan. Jadi latihnya itu tadi, mandiin dulu, enakin dulu di rumah. Usahain lobet tersebut kalau main single vector jinak, wajib jinak. Soalnya nyetingnya nanti kita pakai cara suap, disuapin tangan. Nggak mungkin kita main burung single vector, burung disuruh makan sendiri, teman-teman ya. Jadi kalau kesannya burung disuruh makan sendiri posisi di dalam kerodong itu kebanyakan burung diem kalau belum makan pun dia sedikit. Jadi nanti kerjanya di lapangan kurang maksimal. Jadi seperti itu, buat teman-teman bisa diulang-ulangin videonya, ciri-cirinya seperti itu tadi. Cari lobet single vector, usahain dari nol rawat. Soalnya kan kebanyakan pemain sekarang kan mainnya untulan emang cepet, simple, gampang bunyi, pisah bunyi kebanyakan, walaupun ngeriwi. Tapi nanti kedepannya itu pasti kebanyakan macet, jadi kebuang. Seumpamanya kita beli modal 1 juta 2 juta, menang terus di pautnya, tapi nanti usai mabung dia biasanya kebuang, gak bisa kembali lagi. Dan kayalnya buat orang-orang, jadi cari bahan langsung dewasa, katanya pautnya durasinya panjang, 1 menit lah, 2 menit lah, itu sebenarnya nggak ngaruh. Itu posisi burung kalau udah pasangan walaupun panjang di single lagi, kalau menurut saya pribadi itu positif. Macet susah dikembalin durasinya. Kalau dia di single pun biasanya dia nggak refleks, nggak vector di atas lapangan. Itu minusnya burung diuntul. Kebanyakan sekarang sih diuntul, cuma kalau saya pribadi dari dulu mainnya single vector. Jadi burung kalau single vector dilatih, progresnya udah jalan, walaupun dia mabung kita tetap gantang, jangan sampai diistirahatin. Burung mabung, kalau burung mabungnya di posisi bulu halus walaupun banyak, terus sayapnya copot semua, biarin. Yang ngaruh tuh sebenarnya di bulu ekor. Kalau bulu ekornya dia jatuh, itu kebanyakan burung lesu, moodnya buat bunyi itu agak susah, tapi kebanyakan pasti bunyi walaupun 1-5 kali, walaupun nggak deres. Jadi yang efeknya kenceng tuh di sayap sama keluar bulu-bulu jarum, biasanya di atas kepala sama di leher. Itu sangat berpengaruh kalau menurut pemain single vector, teman-teman ya. Itu caranya teman-teman terus aja mandiin. Soalnya lobet tuh beda sama kicauan. Jadi lobet tuh semakin kita rutin mandiin walaupun mabung, dia semakin cepat tumbuh bulu barunya. Beda kalau kicauan jadi walaupun dia mabung nggak boleh mandi. Kalau dia mandi nanti nggak tuntas, sekian bulan bisa mabung lagi. Jadi kalau buat lobet simple, teman-teman ya. Jadi buat cara kesannya kita pemilihan bahan vector seperti itu, teman-teman ya.
Jadi jangan lupa buat teman-teman cari lovebird yang klepnya tebel, matanya itu besar, belok, posturnya besar, bulu tebal, walaupun nggak tebal nggak masalah, tapi biasanya yang kebanyakan prospek yang tebel, besar-besar, kelihatan besar teman-teman ya. Terus kakinya kecil seperti lovebird konslet jantan tuh kecil, tipis-tipis kecilnya. Bedanya kalau sama kaki besar, biasanya kaki besar tuh burungnya nggak awet, terus rewel, naik turun ngeruji, nggak bisa negen. Itu bedanya ya. Jadi buat teman-teman saran saya seperti itu. Jadi kurang lebihnya bisa sharing lagi, bisa komen di bawah ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe di bawah ini. Jadi buat yang pengen single factor, insya Allah bulan 8 saya pulang. Nanti buat giveaway teman-teman, saya bawa 3 kalau enggak 5 ekor Bali Blue Factor real. Jadi nanti saya akan bagikan buat teman-teman biar ngerasain terakan saya pribadi juga. Jadi yang belum subscribe, teman-teman bisa subscribe di bawah ini. Jadi kita nanti 2 bulan lagi kurang lebihnya akan bagi-bagi paut factor real. Jadi cukup ngerawatnya single factor, nggak perlu duntul. Insya Allah bisa bunyi di atas gantangan langsung teman-teman ya. Ya, jadi sekian video dari saya. Terima kasih.